Abu Jahal itu ikut andil dalam terlaksananya mukjizat Nabi yang berupa terbelahnya rembulan. Aqsamtu bil qamaril munsyaqqi anna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Bait ini membicarakan antara rembulan yang terbelah dengan diri Nabi yang juga terbelah. Nah, proses bagaimana secara kronologis rembulan itu terbelah ini sesungguhnya berangkat dari adanya perlawanan, adanya pengingkaran Abu Jahal ya. Jadi kalau kita berpikir secara hakikat ya, Abu Jahal itu ikut andil dalam terlaksananya mukjizat Nabi yang berupa terbelahnya rembulan. Mestinya kalau ikut andil kan dapat pahala ya. Tapi dalam hal seperti ini kita tidak bisa menarik kesimpulan secara sembrono ya. Begini ceritanya ya, ketika Islam itu sudah semakin tersebar, sementara Abu Jahal dan kawan-kawannya itu tidak menerima agama dia sebagai penyembah berhala, agama masyarakat Arab yang waktu itu menyembah berhala, itu tidak terima digusur oleh datangnya agama yang baru, yaitu agama Islam, tidak terima. Sekuat tenaga dengan selihai mungkin Abu Jahal ini berusaha untuk meredupkan cahaya agama Islam. Ketika adu debat, ketika adu argumentasi, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu selalu kalah di hadapan sang Nabi. Nah sekarang mencoba untuk menggunakan adanya kekuasaan, adanya kekerasan, yaitu Abu Jahal berkirim surat kepada Raja Syria yang bernama Habib bin Malik agar dengan kekuasaannya bisa ikut serta menumbangkan Nabi Muhammad dan agama barunya, yaitu agama Islam itu. Surat dari Abu Jahal ini kemudian direspon dengan baik oleh Raja Syria, dan Raja Syria ini bersama 12 penunggang kuda datang dari negerinya sana ke Mekah untuk memenuhi permintaannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Sampai di Abtoh. Abtoh itu sebuah wilayah di luar Mekah, di sekitar Mekah ya. Sampai di Abtoh, sengaja Raja Syria ini tidak langsung datang ke Mekah, ingin tahu seperti apa penghormatan Abu Jahal kepadanya. Ternyata betul, Abu Jahal dan orang-orang Mekah itu datang ke Abtoh ini dengan membawa banyak sekali hadiah. Dari saking bergembiranya mereka terhadap responnya Raja Syria, mereka Abu Jahal dan kawan-kawan itu membawa berbagai macam hadiah sebagai wujud kegembiraan karena suratnya direspon dengan baik. Raja Syria tanya kepada Abu Jahal, "Tuan, yang disebut Muhammad itu seperti apa perilakunya?" Abu Jahal bilang, "Tanya saja langsung kepada Bani Hashim." Bani Hashim itu ya anak keturunan Hashim, dan Hashim ini masih leluhurnya Kanjeng Rasul. Tanya saja kepada Bani Hashim. Nah, di antara orang-orang Bani Hashim yang hadir itu dengan tegas mengatakan, sejak kecil kami mengetahui bahwa Muhammad itu adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Tidak pernah kami mendapatkan sekalipun Muhammad itu berbohong. Tapi setelah berumur 40 tahun, kemudian dia mengaku dirinya sebagai Rasul dan kemudian mengajarkan kepada siapapun yang mau untuk diajarkan adanya agama ketauhidan, agama Islam. Oke, kata si Raja Syria ini, sekarang datangkan Muhammad ke sini, baik dalam keadaan mau maupun terpaksa. Kalau tidak mau, paksa bawa ke sini. Siapa di antara kalian yang mau menjemput Muhammad?
Dengan setia Abu Bakar kemudian berangkat. Jadi Abu Bakar ini merupakan orang-orang awal lahirnya Islam yang kesetiaannya kepada Nabi itu tidak perlu diragukan oleh siapapun. Abu Bakar berangkat membawa pakaian merah, membawa sorban hitam, dan ternyata kedua pakaian itu nanti dipakai oleh Nabi memenuhi permintaan Raja Syria itu untuk datang ke Abtah, dipakai oleh Nabi. Nah, perkara sesuatu yang dibawa oleh Abu Bakar kemudian dipakai, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar sang membawa pakaian itu betul-betul dengan tulus membawanya untuk Rasulullah. Ini bisa terjadi di kalangan orang-orang yang sowan kepada para wali. Jadi kalau sesuatu yang dibawa itu diterima, itu menunjukkan ketulusan yang membawa. Dulu pernah ya, ada suami istri yang sangat miskin membawa oleh-oleh singkong kepada Ki Khalil Bangkalan. Karena suami istri ini tulus dan itu yang cuma bisa dihadiahkan sebagai oleh-oleh, diterima dan langsung dimakan. Terus pulang-pulang, lantas suami istri itu dikasih kambing. Karena itu kemudian senang dia pulang. Jadi berbekal singkong membawa kambing, senang. Bandingkan sebelumnya, ternyata nyampe di sana tidak disentuh sama sekali sama Ki Khalil. Khalil bilang bahkan, bawa pulang ini, kau bawa apa ke sini? Terkejut dia antara penerimaan yang pertama dan penolakan yang kedua, terkejut. Nah, Abu Bakar membawa pakaian dan langsung dikenakan oleh Nabi. Ketika Nabi itu datang ke Abtah, dan di samping kanannya Abu Bakar, di belakangnya itu ada Siti Khadijah, ternyata apa? Raja Persia itu berdiri dengan penuh penghormatan. Jadi ternyata apa? Kalah mulia, kalah digdaya, berdiri dengan penuh penghormatan. Ketika Nabi duduk dan dari wajah beliau itu berkilau-kilau cahaya yang disaksikan oleh setiap orang di situ, semua orang pada diam gentar. Ini ya, ini sudah merupakan bukti bahwa beliau ini betul-betul berdiri di atas jalan kebenaran ilahi. Setelah itu dimulai pembicaraan. Kata si Raja Syria itu begini, setiap nabi punya mukjizat. Apakah engkau punya mukjizat? Malah jawaban Nabi terkesan lebih laki-laki, lebih jagoan, dengan mengatakan begini, apa yang kau inginkan? Jadi seolah-olah kau minta mukjizat yang seperti apa? Ayo ngomong. Begini, sekarang kan siang hari, kata si Raja Syria, bagaimana kalau matahari itu dibikin terbenam dan sekarang juga langsung berubah menjadi malam, dan tunjukkan bahwa sekarang yang jadi malam itu di angkasa sana, di langit sana ada bulan terang benderang, lalu panggil bulan itu untuk datang ke hadapan kami, lalu belahlah rembulan itu menjadi dua. Jadi kan persyaratan yang tidak mungkin ada orang di dunia ini ya, tanpa pertolongan Allah bisa memenuhi seperti itu, persyaratan seperti itu. Terus Kanjeng Rasul itu kemudian bertanya, apakah kalau permintaanmu kupenuhi, engkau mau beriman? Nah, sebentar, masih ada satu lagi syarat. Oke, apa? Syarat satu lagi. Apa yang ada di hatiku? Beres? Itu coba ada yang membayangkan mudah coba. Membayangkan saja, enggak usah praktekin. Membayangkan saja itu bisa dikatakan mustahil ya. Mustahil. Oke, sabda Nabi. Nabi kemudian naik ke gunung Abi Kubis. Jadi di Mekah itu ada banyak gunung, diantaranya gunung Abi Kubis. Tapi gunung di Mekah itu tidak setinggi gunung di Indonesia. Jadi walaupun kecil-kecilan itu sudah disebut jabal. Jabal. Kalau orang yang nggak paham, gunung Jabal Abi Kubis. Artinya gunungnya ada dua, jadi sudah gunung Jabal lagi. Jadi kalau orang bercerita itu di sana ada, di gunung Jabal Nur itu loh. Nabi naik ke Jabal Abi Kubis itu
sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Di saat berdoa itu malaikat Jibril datang dan menyatakan, Muhammad, Allah sudah menundukkan matahari, rembulan, siang dan malam bagimu. Penuhi itu permintaan Raja Syria itu. Nabi kemudian turun, ditunjuk oleh Nabi matahari itu seret, hanya tunjuk ini, langsung bergeser ke arah barat, terbenam secepat-cepatnya. Lantas setelah itu muncul kemudian rembulan, muncul kemudian purnama, ditunjuk oleh Nabi langsung turun, dibelah oleh Nabi menjadi 2, yang separuhnya di depan gunung, separuhnya lagi di belakang gunung, dibelah menjadi 2. Setelah dibelah menjadi 2, kemudian disatukan kembali, naik lagi ke angkasa, matahari ditarik lagi di tempat persembunyiannya, kembali menjadi siang, dan bulan itu pucat sebagaimana semestinya. Nah, Raja Syria ini betul-betul tidak habis pikir bagaimana itu bisa terjadi. Padahal dalam hatinya itu sudah kutunjukkan keinginan yang paling sulit untuk bisa dipenuhi. Ketika ditanya oleh sang Nabi, bagaimana? Tinggal satu lagi. Oke. Nabi kemudian bersabda, engkau punya seorang putri yang lumpuh tak berdaya, tidak punya 2 tangan, tidak punya 2 kaki, tidak punya 2 mata, tapi sekarang anggota-anggota tubuh dari putrimu itu sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti cek sampai di rumah. Nah, setelah itu raja ini kemudian mengatakan, wahai penduduk Mekah, aku tidak akan kufur lagi setelah beriman, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad ini adalah hamba serta utusannya. Jadi Raja Syria langsung tidak bisa berkutik. Nah, di saat seperti itu bagaimana sikap Abu Jahal? Dia mengatakan, apakah engkau beriman kepada tukang sihir pembohong ini? Jadi gini ya, ada orang-orang yang ketika menyaksikan kebenaran itu lantas berbalik hatinya membenarkan. Ada orang-orang yang menyaksikan kebenaran sama sekali itu tidak berpengaruh bagi hati mereka. Tetap saja Abu Jahal menyebut Nabi itu tukang sihir dan pembohong, tetap saja seperti itu, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Maka yang saya katakan tadi bahwa ada orang-orang yang memang dikehendaki untuk menjadi penyeimbang cahaya, dan orang-orang itu adalah orang-orang kegelapan. Orang-orang kegelapan. Nah, kalau dilihat secara parsial, maka jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini jelas merupakan pengingkaran. Kalau dilihat secara parsial, dan ini tidak boleh dicontoh oleh siapapun. Ini kalau kita memandangnya secara syariat. Tapi pandanglah Allah Ta'ala secara keseluruhan dengan berbagai macam kehendaknya, maka semua itu adalah keindahan. Jadi ya, ada cara memandang sesuatu itu dengan kacamata syariat, dengan kacamata fikih pula, sehingga jelas mana yang bercahaya, mana yang kelam, jelas. Tapi juga ada cara memandang Allah Ta'ala, yaitu dipandang secara utuh, secara keseluruhan, maka di situ akan tampil di hadapan kita sebuah lukisan yang sangat indah. Kalau kita menggunakan cara pandang yang kedua, maka dosa-dosa memang harus ada, pengingkaran memang harus ada kalau kita menggunakan cara pandang yang kedua. Nah, cara pandang yang kedua ini bisa dibenarkan kalau kita menggunakan paradigma iradah atau kehendak Allah. Dalam konteks iradah, segala peristiwa, segala perbuatan manusia benar adanya. Dalam konteks iradah, menjadi ada yang tidak benar, ada yang benar, itu dalam konteks ajaran. Jadi para sufi itu seringkali menggunakan kedua cara pandang ini bersama-sama. Kalau hanya menggunakan cara yang pandang yang pertama, orang bisa menjadi pusing. Sebab apa? Kenapa kok ada begini? Kenapa kok begitu? Tidak pernah kemudian muncul jawaban. Karena itu kehendak Allah, tidak muncul jawaban seperti itu. Coba kalau cepat dimunculkan jawaban seperti itu, orang akan terbebaskan dari adanya pusing itu. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun.
apa yang dikehendaki ada, apakah itu baik atau buruk, dan apa yang tak dikehendaki tak mungkin ada. Jadi ini cara pandang yang bisa melahirkan keindahan tentang adanya kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib ada memang. Sebab begini ya, kalau orang yang mewakili pengingkaran itu tidak ada, bagaimana bisa teruji tentang ketangguhan untuk menyebarkan cahaya? Tak teruji. Jadi agar teruji menyebarkan cahaya Allah Ta'ala, maka harus ada pengingkarnya. Harus ada pengingkar. Tapi jangan kita itu loh yang jadi pengingkarnya, berbahaya. Jadi biarlah orang lain saja kan gitu. Agar tangguh. Agar para nabi dan rasul itu punya pekerjaan yang serius, maka harus ada orang-orang yang melecehkan mereka, harus ada. Makanya kemudian Allah menjawab secara dramatis ketika Nabi Musa itu ketika Nabi Musa itu mengeluh, ketika Nabi Musa itu merasa dilecehkan. Ya Allah, kata Nabi Musa, Engkau perintahkan aku untuk menyampaikan risalahmu kepada manusia. Sudah kusampaikan sebagaimana semestinya dengan penuh ketulusan. Tapi walaupun begitu ya Allah, kata Nabi Musa itu, aku tetap saja difitnah, tetap saja dimaki, tetap saja disakiti oleh mereka, tetap saja dibohongi oleh mereka. Allah menjawab, ini yang saya katakan jawaban dramatis. Jangankan cuman kamu Musa, aku saja tidak selamat dari mulut mereka. Nah ini kan dramatis. Kenapa saya sebut dramatis? Kalau Allah Ta'ala itu melenyapkan semua yang ada juga bisa kok. Allah Ta'ala kalau mau menciptakan manusia yang baik-baik saja juga bisa. Ngapain harus ada bajingan-bajingan? Kan itu. Jadi kalau mau bisa. Tapi kan kehendaknya tidak seperti itu. Karena itu kemudian para sufi mengendorkan urat leher juga. Ketika segala sesuatu sudah diikhtiarkan tapi tidak bisa, monggo Gusti Allah, itu kehendakmu, monggo kehendakmu. Jadi tidak bisa kita berperang melawan kehendaknya, kan gitu. Memerangi kekelaman dengan sungguh-sungguh, dengan mati-matian itu ya, sehingga muncul adanya perasaan stres tertekan, karena itu sama saja memerangi kehendak-kehendaknya juga. Jadi karena itu kita sekedarnya menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Setelah itu serahkan kepada Allah. Engkaulah yang bisa membolak-balikan hati umat manusia. Jadi kalau nasihatnya tidak diterima, orang usah nesu, nggak usah ngamuk. Jangan cuma kita, Nabi saja nggak diterima kok oleh semua umatnya, apalagi kita kok mau ngamuk-ngamuk. Jadi itu karena itu ngamuk-ngamuk itu bid'ah. Bid'ah dolalah, ngamuk-ngamuk. Jadi nyantai aja. Toh juga tidak bisa kita mempengaruhi diri kita, apalagi mempengaruhi orang lain. Apa bisa kita mempengaruhi diri kita? Gak bisa, gak bisa. Oke ya. Itu kronologi kejadian tentang terbelahnya rembulan itu. Nanti berikutnya berkaitan dengan apa keterhubungan Nabi dengan rembulan yang terbelah, insya Allah pada berikut ini. Oke, lagunya sekarang.